Iya, Kak Rangga, merawat rambut itu tuh yang benar itu tuh menurut Kak Rangga itu gimana? Ya, perawatan rambut sendiri itu tergantung jenis rambutnya atau jenis kulitnya. Kalau Mm-mm. memang rambutnya rusak banget, itu sebulan bisa 2 kali perawatan. Ya, perawatannya sesuai dengan jenis rambut atau jenis kulit ya, krim yang Mm-mm. dipakainya. Tapi kalau rambutnya nggak rusak, cuma pengen perawatan aja, bisa sebulan sekali untuk perawatan Mm-mm. rambut. Iya, itu perawatannya tuh seperti apa itu? Sampoan. Kalau yang di rumah ya, di rumah itu dia bisa gimana? Ya, kalau untuk yang di rumahan bisa dari kayak samponya, conditionernya, atau Mm-mm. apa sejenis vitamin rambut gitu untuk harian. Mm. Iya, itu kalau keramas itu dia bagusnya berapa hari sekali gitu. Nah, kalau kita pekerjaan bukan yang di outdoor, indoor, Heeh. itu bisa 2 hari sekali. Heeh. Tapi kalau kita yang di lapangan, kena debu gitu kan, itu Mm-mm. bagusnya setiap hari keramasnya. Untuk Mm-mm. menjauhi ketombe atau kotoran-kotoran yang nempel di kulit rambut dan mempengaruhi untuk pertumbuhan rambut. Iya, kan ada yang bilang kok keramas tiap hari itu sebenarnya nggak bagus ya. Tapi kalau kondisi di luar lapangan gitu harus tiap hari, nggak ngerusak rambut gitu. Yang penting habis keramas langsung kita keringin, jangan basah-basah langsung pakai hijab, khususnya pakai hijab ya. Heeh. Jadi tidak mempengaruhi kok. Yang penting samponya juga jangan terlalu banyak, jangan terlalu langsung kena kulit, bisa Heeh. langsung diusapin ke tangan dulu baru ke kulit kepala gitu. Oh, ada kan orang yang Iya langsung gitu. langsung tuang ke rambut itu kan, iya. Oh, itu nggak bagus ya. Nah, Iya, kalau setelah keramas itu bagusnya apa? Apa perlu pakai conditioner atau perlu pakai vitamin rambut gitu? ya tergantung kebutuhan sih. Kalau memang rambutnya Heeh. panjang perlu conditioner supaya ngilangin kusutnya. Tapi kalau Heeh. rambutnya sudah licin, sudah halus atau Heeh. tipis, lepek, nggak perlu pakai conditioner lagi. Nah Heeh. untuk yang rambut pecah, kusam, kering, boleh Heeh. pakai pakai vitamin sesudahnya. Iya, kan kan sering tuh orang tuh ngalamin namanya rambut Ya, pecah-pecah, merah, uh, keriting-keriting gitu kan, ya. kriwil-kriwil itu apa yang membuat rambut seperti itu? Salahnya di mana? Satu bisa jadi dia dulunya mungkin bekas rebonding Heeh. atau pewarnaan gitu kan, atau bekas Heeh. keriting gitu. Heeh. Jadi efek sampingnya itu membuat rambut jadi keriting, jadi pecah-pecah, jadi rusak. Itu Heeh. biasanya kesalahan dalam perawatan seperti ya bleaching rambut sih yang pasti Heeh. gitu. Bleaching itu dia ngapain sih? Bleaching rambut itu seperti membuang warna rambut aslinya menjadi Heeh. warna putih karena Heeh. dia mau diwarnain rambutnya gitu. Iya. Nah, kalau udah kejadian rusak kayak gitu harus gimana gitu? Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah Heeh. kita nggak mungkin kan rambut rusak mau kita buang atau kita potong Heeh. habis sampai gundul gitu kan. Pasti Heeh. bertahap sebulan sekali kita potong, dibuang bagian ujung-ujungnya. Heeh. Kemudian perawatan rambut bisa sebulan 2 kali atau sebulan 3 kali untuk Heeh. menghindari hal buruk yang lainnya gitu kan. Bisa dengan hair mask, cream bath atau hair spa gitu. Heeh. Iya. Itu perawatannya berapa? Harus seminggu berapa kali gitu? Itu tadi aku bilang Heeh. bisa sebulan 3 kali atau 2 kali Nah, gitu. sebulan tiga dua kali. Itu Ya. nanti berapa kali perawatan itu dia baru tampak hasilnya? Nah, itu sambil berjalannya waktu, menunggu Heeh. pertumbuhan rambut, itu Heeh. bisa sambil dibuang, dipotong rambutnya yang ujung-ujungnya bagian rusak. Jangan Heeh. dibiarin, karena nggak bagus juga, itu kan udah mati rambutnya kan, sudah nggak segar lagi, nggak bagus lagi. Jadi setiap bulannya dibuang gitu sambil tumbuh rambut baru. Iya. Nah, kalau rambutnya sehat ya, itu dia perawatan di salon itu perlu nggak? Kalau rambut sehat sih biasanya cuma untuk ngilangin stres supaya Heeh. rambutnya tetap bagus, tetap mencegah kerontokan-kerontokan. Paling nggak kalau mau perawatan sebulan sekali Heeh. aja gitu. Apa itu? Krem bat? Bisa cream bath, bisa hair mask, karena Heeh. untuk perawatan aja sih untuk ngilangin stres biasanya kan, Dan itu bisa mencegah juga ya rambut rusak itu cegah ya? rambut rusak atau rontok gitu. Heeh. Iya, mungkin nggak sih kalau dari perawatan salon itu rambut bisa bikin rambut rusak? Apa mungkin produknya yang salah gitu? Bisa jadi karena ada kesalahan dari kosmetiknya gitu kan. Heeh. Bisa jadi misalnya kita perawatan rambut kering atau rambut pecah-pecah, Heeh. tapi malah kita pakai krimnya malah membuat rambut menjadi kering lagi gitu kan. Heeh. Itu kesalahan memilih produk biasanya sih. Ya biar kita nggak salah gimana? Nah, kita konsultasi dengan bagian hairdresser kita ya. Heeh. Konsultasi dulu sebelumnya. Nah, kalau untuk rambut yang diwarnai ya Karangga ya, itu beda nggak dia perawatannya dengan rambut yang nggak diwarnain gitu? Oh, sangat berbeda sekali tentunya. Bedanya Kalau rambut gimana? kalau rambut yang diwarnai itu bisa jadi perawatannya sebulan 2 kali, 3 kali malahan. Kalau Heeh. rambut yang tidak diwarnai atau rambut normal gitu, sebulan Heeh. sekali sih cukup. Apa itu perawatan apa? Krem bat itu ya? Ya, cream bath, hair mask, hair Hair spa mask gitu, gitu ya. sama aja. Selain itu perlu ada perawatan di rumah nggak untuk yang rambut yang berwarna ini? Untuk rambut yang diwarnain biasanya sih Heeh. selain pakai shampoo dia harus wajib pakai conditioner supaya tidak kusut rambutnya.
Kemudian setelah itu bisa memakai vitamin rambut. Iya, itu vitamin itu wajib setiap kali keramas. Iya, bisa setiap hari dipakai karena supaya rambutnya tetap lembab dan tidak kering. Iya, sampoannya apa tergantung juga kondisi. Sampo juga tergantung jenis helai rambut ya gitu. Kan sekarang udah ada satu sampo yang khusus rambut diwarnai. Iya. Jadi nggak sulit-sulit lagi, nggak perlu ke salon lagi. Iya. Ada ya sampo khusus ya? Ya ada Baru tahu gua. sampo khusus rambut warnaan, rambut normal, rambut itu kan. Kusam, gitu. Iya. Nah, mungkin nggak perawat mewarnai rambut ini buat rambut rusak? Pasti itu diwarnai rambut pasti membuat rambut kita menjadi rusak, kering, pecah-pecah, udah pasti itu. Kenapa gitu? Produk yang salah Karena di atau? produk pewarnaan sendiri itu mengandung zat kimia gitu kan, walaupun kadarnya sudah dikurangin gitu. Iya. Tapi pasti rusak itu, nggak bisa dicegah. Untuk pewarnaan pasti bahkan kusam, rusak, pecah-pecah. Nggak bisa dicegah Nggak kayak bisa gitu. dicegah, iya, selain merawat tadi. Karena di bleaching itu ya dia tuh, Ya, makanya. walaupun dia tidak di bleaching, tapi di pewarnaan itu sudah mengandung zat amonia gitu. Zat amonia. Iya, jadi apa bagusnya mendingan apa nggak usah diwarnain gitu. Kasih karena pengen ikutin model kan atau tren-tren kan, tetap kalau mau diwarnain tetap diwarnain nggak apa-apa. Tapi itu tadi tetap harus melakukan perawatan rambut. Gitu. Iya. Nah, ada orang dia yang sampai harus dipotong rambutnya ketika ada rusak itu, ketika rambutnya gimana itu Karangga tuh? Nah, Sampai dipotong dong. rambutnya bekas diwarnain atau dibonding atau dikeriting kan rambutnya tuh di bagian ujung suka keriting, pecah-pecah, kurus gitu kan. Nah itu ya sambil kalau kita nggak mau langsung potong habis ya pelan-pelan aja sebulan sekali dipotong rambut dikit sambil nunggu sekitar 3 bulan atau 6 bulan, insya Allah rambutnya pulih kembali. Gitu. Berarti benar yang gue denger itu ya. Iya. Harus dipotong Iya, rambut-rambut. dikit. Iya. Nah, kalau yang ini yang kayak catok terus yang keritingnya Harian, ya, suka ada harian yang suka dicatok. dicatok di hair dryer terus apa namanya dilurusin tuh bonding, Iya, di curly, itu bisa bikin ngerusak gak sebenarnya itu? Iya, efek dari panasnya catok, hair dryer, itu kan ada pemanasnya tuh bisa rambut menjadi pecah, kering gitu pastinya. Karena kena alat catokan tadi. Walaupun di catokan itu sekarang sudah mengandung ionik ya, khusus untuk rambut itu supaya rambutnya tidak rusak, tapi hanya seberapa persen aja lah membuat rambut tidak rusak gitu. Iya. Nah, karena kan aku pernah denger ya dari salah satu hairstylist, tidak usah disebut namanya, itu ada yang terbaru itu dia namanya dia bisa di apa sih, tapi dia hasilnya lama gitu loh. Jadi kayak di blow ya, di bawahnya itu di blow, tapi kan dia dalam tempo berapa bulan itu dia nggak akan balik lagi lurus lagi, jadi tetap blow aja. Nah terus katanya itu setelah itu rambutnya nggak akan mungkin balik lagi ke seperti semula gitu. Nah itu menurut Kak Rangga bagus nggak sebenarnya kayak gitu tuh? Mungkin yang dimaksud adalah keriting gantung bukan? Bukan, ada lupa saya namanya itu apa. Jadi saya pernah dikasih tahu salah satu hairstylist gitu. Jadi dia memang bisa bertahan 2-3 bulan. Dia nggak akan rusak lah itunya, blownya itu tuh. Tapi nanti ketika udah efeknya itu udah hilang ya rambutnya nggak akan kembali lagi seperti semula. Nggak lurus lagi, nggak akan balik lagi nih. nih. Saya sih tidak ada, soalnya kalau nggak pakai bahan kimia, nggak pakai obat, itu tidak akan permanen walaupun dicatok pakai alat listrik sebagus apapun. Tapi mungkin nggak benar nggak kata dia tuh rambutnya nggak akan kembali lagi seperti semula? Nggak mungkin, soalnya nggak mungkin kalau nggak pakai obat nggak mungkin awet permanen. Gitu. Iya. Nah Karangga itu tadi itu yang Karangga sebutin tuh bisa tips ya biar rambutnya tetap sehat gitu ya. Oke, Kak Sih.